Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Anggraini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu tentang komposisi media mikroba. Yang pertama ada agar. Bahan yang paling umum digunakan sebagai gelling agent pada media yang terbuat dari ekstrak alga, bukan sebagai sumber nutrisi. Fungsinya lebih bersifat mekanis, memadatkan media cair sehingga sel tidak larut dalam cairan. Nah, di sini kan ada gelling agent. Gelling agent itu merupakan sejumlah polimer digunakan dalam pembentukan struktur berbentuk jaringan yang merupakan bagian penting dari sistem gel. Kedua yaitu pepton, hasil hidrolisis protein yang dibentuk dari proses enzimatik atau digesti asam. Yang ketiga, meat atau plant extract. Ekstrak jaringan hewan mengandung lebih banyak bahan protein larut air dan glikogen. Ekstrak tumbuhan lebih banyak terdapat karbohidrat di dalamnya. Keempat, faktor tumbuh. Mikroorganisme membutuhkan faktor tumbuh spesifik yang harus ada dalam media pertumbuhannya. Di antaranya adalah vitamin, asam amino, asam lemak, dan nutrisi dari darah. Yang kelima, komponen selektif. Komponen selektif dipakai pada media selektif yang berguna untuk mengisolasi bakteri spesifik dari populasi campuran. Yang keenam, komponen diferensial sebagai bahan untuk memudahkan pembedaan mikroorganisme target dari populasi campurannya atau deteksi visual. Yang ketujuh, pH buffer. Menjaga pH media selama digunakan untuk tumbuh karena beberapa mikroorganisme akan tumbuh optimal pada kisaran pH yang spesifik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam media pertumbuhan mikroba. Yang pertama ada nutrien agar. Media nutrien agar ini mengandung nitrogen dengan jumlah yang cukup. Dapat digunakan untuk pertumbuhan mayoritas dari mikroba yang tidak selektif, atau kata lain berupa mikroorganisme heterotrof, untuk pertumbuhan sampel pada uji bakteri, dan untuk mengisolasi organisme dalam kultur murni. Nah, di sini ada contoh nutrien agar. Yang pertama, Klebsiella pneumoniae, yang kedua Morganella morgani, yang ketiga Providencia alcafacien, yang keempat Salmonella typhimurium. Selanjutnya, ada bahan dan cara pembuatan media Na. Nutrien agar. Bahan yang digunakan yang pertama ada pepton 5 gram, yeast ekstrak 2 gram, sodium kloride 5 gram, agar 15 gram, pH 7. Selanjutnya, cara pembuatan medium nutrien agar. Yang pertama, timbang semua bahan sesuai kuantitas yang dibutuhkan dan larutkan dalam sejumlah aquades sesuai jumlah yang diinginkan. Yang kedua, masukkan dalam wadah tertutup seperti botol kaca scotch dan gunakan magnetic stirrer dengan suhu kurang lebih 200 derajat Celcius dan kecepatan 300 rpm. Yang ketiga, medium nutrien agar diaduk dan dipanaskan hingga agar larut sepenuhnya, atau medium telah bening. Setelah agar larut, medium disteril pada autoclave pada tekanan 1,5 atm dan suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Yang keempat, setelah sterilisasi, medium dapat dituang secara aseptis pada cawan Petri untuk penggunaan. Sebelum menuang medium, tunggu hingga suam-suam suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Yang kelima, untuk membuat medium miring, nutrien agar yang telah dipanaskan langsung ditransfer pada tabung reaksi sebanyak kurang lebih 5 mili dan disubat dengan kapas berbalut kasa sebelum disterilkan. Selanjutnya yang kedua yaitu nutrien broth atau NB, media selektif yang digunakan oleh mikroorganisme yang berbentuk cair. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, PDA, potato dextrose agar. Untuk pertumbuhan jamur dan yeast sebagai uji menentukan jumlah jamur dan yeast dengan menumbuhkan mikroba pada permukaan, sehingga akan membentuk koloni yang dapat diikat dan dihitung. Contoh dari potato dextrose agar yang pertama, Aspergillus flavus on PDA agar. Yang kedua, Penicillium cirsogenum on PDA. Selanjutnya, cara pembuatan media PDA, medium potato dextrose agar.
Bahan yang digunakan yang pertama, 200 gram kentang dikupas, diiris tipis, diinfusi rendam dalam 500 ml air mendidih sambil diaduk. Diamkan beberapa saat 5-10 menit. Yang kedua, gula dextrosa atau gula pasir sebanyak 20 gram. Yang ketiga, 20 gram agar. Yang keempat, asam tartar 10% atau asam laktat 85% steril terpisah. Yang kelima, indikator pH universal. Selanjutnya, cara membuat medium potato dextrose agar atau PDA. Yang pertama, campurkan 500 ml infusi kentang, gula dextrosa atau gula pasir, dan agar sesuai komposisi dalam satu wadah. Yang kedua, larutkan hingga homogen. Yang ketiga, tambahkan aqueous hingga volume 1 liter. Yang keempat, didihkan campuran sambil diaduk hingga agar terlarut sempurna dan medium PDA. Berubah warna menjadi kuning jernih agar keputihan. Yang kelima, sterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat dan 1,5 atm selama 20 hingga 30 menit. Yang keenam, sebelum dituang dalam petri, atur pH dengan asam tatrat atau asam steril hingga mencapai pH yang diinginkan. Yang ketujuh, PDA bisa dibuat dengan menggunakan PDA instan, produksi Merck atau Himedia. Selanjutnya yaitu yang keempat, Salmonella Shigella agar. Media selektif yang digunakan untuk mengisolasi Enterobacteriaceae patogen khususnya Salmonella sp dan Shigella sp dari makanan, alat-alat kesehatan lain, dan bahan percobaan klinik. Selanjutnya yaitu yang kelima, eosin methylene blue agar atau EMBA. Media eosin methylene blue mempunyai keistimewaan mengandung laktosa dan berfungsi untuk memilah mikroba yang memfermentasikan laktosa seperti S. aureus, P. aeruginosa, dan Salmonella. Mikroba yang memfermentasi laktosa menghasilkan koloni dengan inti berwarna gelap dengan kilap logam. Di sini ada gambar eosin methylene blue agar atau EMBA. Ada laktosa negatif, laktosa positif, metallic Grensen atau laktosa positif. Medium itu mengandung laktosa. Nah, laktosanya gunanya untuk mikroba yang memfermentasi laktosa. Kalau yang memfermentasi warnanya mengkilap gelap, hasilnya yang mengkilap itu adalah hasil fermentasi mikroba laktosa. Selanjutnya yaitu materi medium berdasarkan atas susunan kimia. Yang pertama, medium alamiah, tersusun dari bahan alamiah, ekstrak toge, wortel, tomat. Yang kedua, medium semi alamiah, tersusun atas bahan alamiah dan sintesis, potato dextrose agar. Yang ketiga, medium sintetik, medium yang susunan kimianya diketahui dengan pasti, digunakan untuk mempelajari kebutuhan makanan mikroba, Saboro dextrose agar. Materi selanjutnya yaitu medium berdasarkan konsistensinya. Yang pertama, medium cair, berbentuk cair tidak diberi agar, nutrient board. Yang kedua, medium padat, medium yang diberi agar sehingga pada suhu kamar dapat mengeras, dapat dibuat tegak atau miring. Medium agar tegak atau medium agar miring. Selanjutnya yaitu medium berdasarkan fungsinya. Yang pertama, medium diperkaya, medium yang ditambah zat-zat serum, darah, ekstrak tumbuhan, sehingga dapat menumbuhkan mikroba heterotrof. Tujuannya untuk mengaktifkan mikroba tersebut. Yang kedua, medium selektif, medium yang ditambah zat kimia tertentu bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroba lain. Medium yang mengandung kristal violet pada kadar tertentu dapat mencegah pertumbuhan bakteri gram positif tanpa mempengaruhi pertumbuhan bakteri gram negatif. Ketiga, medium diferensiasi, medium yang ditambahkan zat kimia tertentu yang menyebabkan suatu mikroba membentuk pertumbuhan atau mengadakan perubahan tertentu sehingga dapat dibedakan tipe-tipenya. Yang keempat, medium penguji, medium dengan susunan tertentu yang digunakan untuk pengujian vitamin-vitamin, asam-asam amino, antibiotik, dan lain-lain. Yang kelima, medium untuk perhitungan jumlah mikroba, medium spesifik yang digunakan untuk menghitung jumlah bakteri, actinomycetes, dan lain-lain.
Keenam, medium umum untuk menumbuhkan semua mikroba, misalnya nutrien agar, PDA atau potato dextrose agar. Yang ketujuh, medium khusus untuk menentukan pertumbuhan mikroba dan kemampuannya mengadakan perubahan-perubahan kimia tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.